kok senafas selaras dengan kebutuhan kita, kayaknya sama dengan masalah kita, itu kan hidayah namanya. Begitu Anda kejar, dapat sesuatu. Surah ke-9 At-Taubah itu yang ayat 101, saya berikan gambarannya. Ya. Wa mimman haulahu minal a'rabi munafiqun. Dan orang-orang yang tinggal di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saat berada di Yathrib, di Al-Madinah Al-Munawwarah, ada kalangan munafiknya. Ya. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, bahkan ada yang munafik akut. Maradu 'alan nifaq itu munafik akut. Ya, marad itu sejati yang kemarin saya sampaikan itu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam punya 4 ciri, yang terakhirnya wa idza khasama, ya kan, fajara. Kalau sudah merasakan berbeda, ingin berselisih, ya sudah makar di belakangnya. Keluar semua hal-hal yang ada di fujurnya itu. Ya kan? Nah ini, wa mimman haulahu minal a'rabi munafiqun. Saya nggak bicara kondisi kini ya, yang saya contohkan itu masa Nabi. Kalau ada yang sekarang seperti itu, nah itu ketinggalan sebetulnya. Sudah ada yang dulu seperti itu. Dan kita sudah diberi contoh cara mengatasinya. Karena itu, kita bisa mengambil pelajaran dari masa-masa orang dulu, bagaimana Nabi memberikan terapi kepada mereka berdasarkan petunjuk wahyu. Cuma nanti pilihan kembali kepada orang-orangnya. Yang mau sembuh ada, yang bertahan dengan sifat nifak sampai wafat juga ada contohnya. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dan seterusnya. Nah, maka ini pelajaran penting bagi kita untuk mengambil hikmah dari masa-masa lalu itu untuk dibawa dan mengatasi persoalan kekinian yang mungkin kita hadapi. Boleh jadi kalau ini digambarkan contohnya ada, diperingatkan kita, artinya apa? Peristiwa itu dimungkinkan terjadi di masa depan. Kan saya pernah menyampaikan salah satu rumus dalam tafsir. Jika tidak disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadian tepatnya, ini menunjukkan bahwa peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, ya kan? Suasana yang berbeda, tapi substansinya serupa, sama-sama begitu. Ya kalau Anda mau cek misalnya dalam kehidupan sekarang, pernah nggak Anda dapati orang-orang yang ya senang kalau kumpul dengan orang-orang yang belum beriman, boleh jadi mereka juga ngerti apa-apa, tapi di situ menjelek-jelekan orang Islam sendiri atau agamanya, senang ngolok-ngolok, bikin konten sesuatu yang mengolok-olok Islam dan sebagainya. Tadi tiga ciri tadi akan ketemu, baik kafar, kafirin, kafirun. Nah sekarang bagaimana kemudian memberikan terapi untuk menyembuhkan dan mendorong kepada kebaikan-kebaikan sehingga jadi baik semua. Itulah indahnya Islam. Pada titik seperti ini pun masih diberi kesempatan untuk baik. Ya, masih diajak untuk baik dan seterusnya. Dan proporsional sifatnya. Tergantung kadar-kadar yang ada. Ya, tindakan-tindakan yang keluar. Sifatnya sangat proporsional. Apakah ada tindakan hukum, atau tindakan sosial, ke akhlak, ke adab, dan sebagainya. Maka ini proporsional. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Was-was pada mulanya kan penyakit ini. Siapa yang mewaswaskan? Setan. Ini memberikan was-was dengan sifat yang kontra dengan rahmat. Ya, di sini ada rahmat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna mencakup semua rahmatnya dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Ya. Rahman, keluasan rahmat Allah yang diberikan pada seluruh hamba saat berkehidupan di bumi, yang dengan itu dimungkinkan mendapat keberkahan hidup, kembali kepada hidayah, dan dengan itu mendapatkan rahmat di akhirat berupa surga. Nah, pemberian rahmat secara terbatas ini, dan sifatnya juga sangat luas tanpa batas, terbatas pada insan beriman saja, yang menjemput sifat rahmat di Rahman, ya, dia dengan imannya, dengan amal solehnya mendapatkan rahmat, kasih dari Allah, pemberian surga tanpa batas, kenikmatannya disebut dengan Rahim. Dari sini rahmat, ya kan? Nah, ketika mendapatkan Rahim karena berimannya dan amal solehnya, maka dimungkinkan mendapatkan keberkahan Allah di dunia dan rahmat di akhirat berupa jannah, surga. Sedangkan misi setan itu tidak menginginkan itu semua terjadi, bahkan dia terusir dari rahmat Allah. Ya, rahmat yang sifatnya sangat eksklusif, terbatas, berpotensi ke surga. Jadi terusir dari rahimnya Allah. Ya, karena perbuatannya sendiri. Dia mengeluarkan diri dari rahmat Allah sehingga tidak mendapatkan rahimnya Allah. Lawan dari rahim itu rajim. Bima'nal marjum. Terlempar dan yang melemparkan diri sendiri. Nih. Karena itulah kita memohon kepada Allah, gitu kan? Dengan sifat rahimnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya segala yang kita kerjakan tidak diikuti, diprovokasi atau diinfiltrasi oleh ini minasyaitonir rajim. Bahkan kita meminta langsung perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hubungan dengan ini penyakit nifak ini? Ketika dia memberikan was-was ke sini teman-teman sekalian, ya, dan ini mengeluarkan satu gambaran keburukan dari sini, akan kembali ke surah Yusuf surah 12 ayat 53. Ya, Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi," ini innan nafsa la'ammaratun bis-su, dari sini illa ma rahima rabbi, ini illa ma rahima rabbi, rahima rabbi, rahima itu verb, kata dasar, ya, bentuk past tense, fi'il maldi, kata dasar. Jadi kalau past tense itu fi'il maldi sekaligus kata dasar, kata kerja dasar dalam bahasa Arab. Ini kata dasar turunan dari sini, ya, rahima yarhamu rahman, rahman wa rahmatan. Ya, fahuwa rahimun, mubalaghahnya Rahman dan Rahim.
Jadi Rahman, Rahim, Rahmat, kata dasarnya Rahimah. Ya. Ini setan itu begitu mudah nanti memberikan satu ya provokasi, menanamkan penyakit-penyakit, menginjek ini penyakit ke dalam jiwa sampai ke sini. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dilindungi oleh Allah dengan rahmatnya ini. Ya, ketika dirahmati oleh Allah, maka sifat rajim setan nggak bisa melemparkan ini ke sini. Ya, maka kita penting mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmatnya ditemukan di mana? Untuk mendapatkan penawar dari sini. Ya. Karena ini menginjeknya dari sini langsung, dari sudur. Masih ingat kan ya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, maka kita pun meminta dulu perlindungan kepada Allah supaya ini ada filter di sini. Ini kan sudur nih kotak besarnya. Ya. Dari akal tembus ke sini, ini kan infeksinya ke sini, menginjekkan penyakit ke sini dari was-was setan, saya turunkan yang ini saya pindahkan ke sini supaya mudah. Ya kan? Memberikan was-was. Sini, ke sudur. Sudur, nih. Ya kan? Maka kita memohon kepada Allah supaya dibentengi dari sini. Ya, ada filternya. Dirahmati sejak dari sini supaya kesininya bersih, baik. Maka Allah sampaikan misalnya di Quran surah ke-10 yang kemarin saya bacakan. Surah Yunus ayat 57. Ya, paling kiri agak ke atas sedikit, masih di pertengahan. Ya ayyuhan nasu. Sudah, hai semua manusia. Jadi kesempatan untuk memperbaiki jiwa itu diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Ya, karena itu setiap hamba itu mendapatkan peluang menjadi baik, untuk mendapatkan hidayah. Sinyalnya diberikan. Cuman hambanya mau nggak? Ya, mengejar area-area yang menguatkan sinyal itu. Gambarannya kan begitu. Di surah Al-Ankabut tuh, ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau mau mereka mengejar sinyal-sinyal hidayah, kalau Anda mau telepon nggak ada sinyal kan Anda keluar dulu cari kan? Cari sinyal. Nah, demikian, hidayah juga begitu. Kalau di tempat pekerjaan Anda ada yang belum mendekatkan diri kepada Allah, cari tempat lain yang bisa ke masjid, bisa sholat dengan nyaman, ketemu orang-orang saleh. Kalau bertetangganya nggak menjadikan Anda dekat dengan Allah, cari tempat lain yang lebih baik. Ya kan? Berusaha. Itu mencari sinyal, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kadang lewat pandangan, lewat pendengaran, ya. Ya, kadang-kadang lewat tayangan-tayangan, kok tiba-tiba muncul di beranda tentang tausiah, kok senafas selaras dengan kebutuhan kita, kayaknya sama dengan masalah kita, itu kan hidayah namanya. Begitu Anda kejar, dapat sesuatu. Ya kan? Ya ayyuhan nasu, tanpa kecuali. Hei seluruh manusia tanpa kecuali. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Ya, sungguh telah datang keterangan, ya, nasihat-nasihat. Nah, Allah kasih nasihat mau'izah. Ya, nasihatnya kan lewat firman. Karena mir rabbikum, ya, dari Rabbu, tentunya berupa firman. Ya. Mau'izah langsung dari Allah. Anda itu dengar mau'izah hasanah dari ustaz aja merasa nyaman. Ustaz fulan, enak. Sekarang Allah langsung yang berikan. Ya. Sedangkan keterangan-keterangan firman-firman terkumpul di mana? Di Al-Quran. Maka harus kita lacak di Al-Quran. Wa syifa'ul lima fis sudur. Awas, hati-hati tuh. Wa syifa'ul lima fis sudur. Ya, ini dan ini bisa menjadi sifat, filter tuh, obat, penawar. Lima fis sudur, bagi apa yang di dalam sudur ini. Jadi setan, dia punya peran alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah nggak akan membiarkan. Ya, Allah langsung berikan filter kalau ada yang mau menggunakan. Ya ayuhan nas, semua manusia tanpa kecuali, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian dengan nasihat-nasihat, arahan-arahan, pedoman-pedoman, bimbingan-bimbingan langsung dari Rabbmu. Kita ingin mencari di mana ya Allah? Ya di Al-Quran. Firman Allah kan terkumpul semua di Al-Quran. Temukan di situ. Ya kan? Wa syifa'ul lima fis sudur. Dan ini kalau Anda bisa gunakan dengan baik yang ada di sini, ini bisa menjadi filter pertama. Jadi bukan hanya mengobati yang di sini, mencegah sebelum datang ke sini. Bukankah Anda mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati? Ya kan? Ya, wa huda wa rahmatul lil mu'minin, rahmat. Dan di dalam ini bukan hanya ada mau'izah berbentuk syifa. Jadi syifa, kemudian hudan sudah kita bahas, rahmat ini. Ini dia teman-teman sekalian. Jadi di sini ada rahmat, otomatis kalau rahmat kan lawannya ini. Jadi kalau kita benar-benar mendekat kepada Al-Quran dengan baik, mengeluarkan formulasinya untuk mengentaskan ini semua, satu kita punya filter di sini. Air kalau ada filternya kan nggak keruh. Ya kan? Iman juga begitu, kalau ada filternya nggak akan keruh. Kalau sudah masuk ke sini, jadi hudan, jadi petunjuk yang baik, masuknya ke sini. Kalau terkontaminasi di sini, dapat rahmat, diperbaiki di sini. Kan? Lil mu'minin, bagi orang yang punya iman. Kemarin sudah saya terangkan, al mu'minin. Ya, lil mu'minin. Ya, jadi jar. Ya kan? Kemudian ini jamak dari kata mu'min. Mu'min itu pemilik iman. Ya, sedangkan iman adanya di sini. Nah, jadi jelas semua ayatnya. Nah, sekarang kita pengen cari kan, sampai kita temukan yang 4 kemarin. Ya kan? Ketika kita pengen dapatkan ini semua, teman-teman sekalian, adanya di Quran. Maka dikuatkan dulu oleh Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan ini, maka diberikan takkid. Ya, ada di Quran surah ke-17 itu, ayat 82. Kemarin kita kesini dulu kan?
Wa nunazzilu minal Qur'an. Dari mana taunya mau'izah itu Quran? Itu nanti ditafsirkan di sana. Ya, tadi kan di ayat ini ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Ini kan mau'izah. Ya. Dari mana bisa tahu yang dimaksud mau'izah ini Al-Qur'an? Ya, secara nalar logika sih kita pahami udah pasti Quran. Karena kan nasihat dari Allah, bimbingan, pedoman dari Allah. Ya, di mana lagi ditemukan selain dari firman-Nya di Al-Qur'an. Tapi supaya nggak ada kesan tebak-menebak, ya, hanya pendapat dan sebagainya, kita turunkan dalilnya. Maka di sini dikuatkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani, nah, ma huwa syifaa'un, ini, wa rahmatun lil mu'minin. Ini. Sama kan ujung ayatnya kan? Ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu yang kemarin kita bahas. Ma huwa syifa', syifanya ketemu. Ya kan? Wa rahmatun, rahmatnya ada. Lil mu'minin, sama. Terus hudannya ada di mana? Di Al-Baqarah ayat 185. Ya. Bahkan Quran surah kedua ayat 185 yang langsung menyebutkan Qur'annya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan. Ini kan ya ayuhan nas. Quran surah 10 ayat 57 kan ya ayuhan nas. Ya, oleh Allah diterangkan lagi langsung. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Jelas ya? Jadi hudannya ketemu, syifanya ketemu, rahmatnya ketemu. Intinya apa? Penawar untuk ini adanya di Al-Qur'an. Syifanya ada di Al-Quran. Ini kaitan ini ya, lajur pembahasannya gitu. Jalurnya seperti ini, membahasnya begini, korelasinya bertemu di sini. Jadi nggak ada yang nggak sesuai dalam Al-Quran. Ini udah ketemu dari sini, berarti kita akan temukan syifa, ya kan? Baik dari filternya juga penawarnya dan rahmat. Serta petunjuk nanti untuk memperbaiki hudannya. Udah ada semua, ya. Nanti kan untuk apa ini semuanya? Untuk ini kan? Jadi kalau kita mau lengkapi lagi teman-teman, kalau ini benar menggunakan ini semua, syifanya benar, rahmat benar, hudan benar, ini akan baik lagi nih. Kalau ini sudah baik, iman support kepada takwa, ya kan? Takwanya makin bagus. Takwa itu kan nanti latihannya lewat amalan, amal ibadah lewat syariat itu. Ya kan? Ujungnya nanti apa? Kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman kan? Kalau mau kita gali lebih jauh, teman-teman sekalian, ini orang-orang yang bisa memaksimalkan takwa sehingga takwa melekat pada dirinya disebut dengan taqi namanya, tunggalnya. Taqiyun. Taqi wa kana taqiyya. Ya Allah menyifati Nabi Yahya alaihissalam di Al-Qur'an itu, kan? Ya Yahya khudhil kitaba bil quwwati wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Yang Quran surah 19 itu. Ya Maryam ayat 12 sampai ayat 15 itu. Nah, ini taqi jamaknya apa? Jamaknya muttaqun. Taqun. Kalau ingin sama-sama dinasabkan dengan ini lil mu'minin, ini mu'minin, wah ini muttaqin. Supaya ada kebersamaan. Jamak yang serupa. Nah, kapan bisa jadi muttaqin? Kalau ini terus disupport, imannya naik. Setelah formulanya dapat, sembuh, ini naik terus nih, iman. Ya, kalau baru didapatkan kan kata kerjanya, kata kerja yang bentuknya kata kerja asal kan? Ya, kata kerja asal amanah. Jamaknya amanu. Ya kan? Kata kerja dasarnya ini. Kalau ingin terus disupport naik latihan pakai itu, pindahkan ke mudhari bentuk progresif. Yu'minu. Jamaknya apa? Yu'minun. Tuh. Jadi kalau orang mendapatkan hudan, terus disupport, terus naik, ini naik terus tuh. Karena banyak yu'minun. Jadi dari ayuhan nasu jadi ya ayyuhalladzina amanu. Makanya kalau imannya dapat, panggilannya berubah. Dari ya ayuhan nas jadi ya ayyuhalladzina amanu. Terus dinaikkan, jadi yu'minun. Semakin hudannya bertambah, yu'minun, naik. Maka support naik ini, takwa jadi identitas, muttaqin. Kalau sudah jadi identitas, turun ke bawah. Salatnya enak, infaknya gampang, ke Al-Quran bagus. Puncaknya dapat kebahagiaan. Ya, kebahagiaan, kesuksesan disebut dengan falah. Kalau digenggam, dapat terus melekat jadi aflah. Orang yang mendapatkan ini dari muflih. Jamaknya namanya muflihun. Aflaha yuflihu. Ya, orang yang muflih, jamaknya muflihun. Kalau Anda ingin gabungkan ini ke sini, ke sini, ke sini, sampai ke sini, ya udah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Quran surah kedua ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu, al-kitab Al-Quran, la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah tadi wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq walladzina yu'minuna bima unzila ilaik Al-Quran wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau mau ke surganya langsung ambil surah Al-Mu'minunnya, pemilik-pemiliknya, langsung ke Firdausnya dari ayat 1 sampai dengan terus ke 9 sampai ke 11 kalau mau, gitu kan? Ya. Kita akan temukan di situ.
Ya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ini gambarannya teman-teman. Jadi semuanya tuh lengkap sekali, Masya Allah. Ya, karena firman Allah udah pasti itu. Ya.